Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JG Podcast, perkenalkan saya Alvira Fidjatungga Dewi yang akan memandu podcast kali ini. Semoga Sobat Jagat Ginular Podcast selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitasnya. Nah, episode kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Gatot Triwidodo, Sarjana Pendidikan. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mungkin bisa disapa dulu Sobat JG Podcast yang sedang menonton. Ya, selamat siang anak-anak sekalian, sahabat podcast yang saya cintai dari SMA Negeri 1 Praci Mantoro. Selamat menikmati dan mendengarkan acara podcast pada siang hari ini. Ya, baik. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gatot karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk berbincang bersama kami. Iya, sama-sama. Jadi Sobat JG Podcast, kita akan ngobrol santai bersama Pak Gatot mengenai perjalanan hidup beliau dalam menempuh karir di bidang pendidikan sampai akhirnya bisa menjadi pemimpin seperti sekarang ini. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak Gatot ini asalnya dari mana Pak? Asli mana? Saya asli Dusun Bagusan, Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Berarti Perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo Muter. wah, berarti cukup jauh ya Pak? Iya. Jauhnya dari sini, tapi Masya Allah masih semangat ya Pak untuk Alhamdulillah. membantu tugas di sini. Pak Gatot ini kan sekarang sedang menempuh karir di bidang pendidikan. Iya. Nah, kira-kira apakah berkarir di bidang pendidikan itu merupakan rencana awal Bapak dari dulu? Kalau rencana awal tidak, itu rencana itu dari pertengahan ya. Jadi ketika dari SD belum berpikirkan kita menjadi guru. SMP juga belum terpikirkan menjadi guru, bahkan di SLTA belum terpikirkan jadi guru. Sehingga terpikirkan dari guru kan saya pernah berhenti 1 tahun atau enggak 2 tahun dari SMA itu ya. Baru setelah itu saya berpikir ternyata ya ingin berkarir di dunia pendidikan itu. Jadi sejak SMP, sejak lulus SMA. Kira-kira untuk mengambil langkah ke dunia pendidikan ini Bapak pernah merasa ragu atau tidak? Ya, sejak saya daftar di PTN, ya, kebetulan saya ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ya nggak pernah ragu. Sebenarnya saya itu kan apa itu ya, tidak senang dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya itu lebih senang dengan pelajaran matematik, dan itu terlihat dari nilai dari SD, SMP, SMA itu memang tinggi matematika. Cuma mengapa saya ambil jurusan bahasa Indonesia? Karena terinspirasi dengan satu pidatonya Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian penceramah kondang Pak Kiai Haji Zainuddin MZ itu dari segi keterampilan berbahasa itu luar biasa, sehingga saya pada waktu itu bismillah ambil bahasa Indonesia, ingin meniru beliau-beliau itu kaitannya dengan orasi. Oh iya begitu, berarti ini dasar ketertarikannya dari situ ya Pak? Iya. Oh Masya Allah. Lalu di bidang pendidikan ini Pak, mungkin ini juga bisa menjadi informasi penting untuk Sobat JG Podcast kalian. Kira-kira sebagai tenaga pendidik itu skill dan personality yang seperti apa yang kira-kira dibutuhkan? Pendidik ya? Iya. Wah, pendidik itu yang pertama memang seorang pendidik atau seorang guru punya skill pertama kepribadian. Seorang guru harus pribadi yang kuat, pribadi yang handal, khususnya bisa menjadi teladan bagi yang utama ya pada anak didiknya, dan yang juga tidak kalah penting menjadi teladan bagi rekan sejawat sama Bapak Ibu guru. Yang kedua, kemampuan keterampilan sosial. Artinya seorang pendidik itu harus mampu bersosialisasi, bersosial dengan guru, bersosial dengan anak. Nah, lebih-lebih kita dengan anak harus pandai bersosial. Kemudian keterampilan pedagogik, yaitu keterampilan bagaimana seorang guru harus bisa lebih pandai
perencanaan dalam pengajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Itu harus keterampilan pedagogik itu memang hal yang utama dari seorang guru. Kemudian yang berikutnya adalah skill atau keterampilan profesional. Artinya profesional itu ya misalkan saya sebagai guru bahasa Indonesia ya harus profesional, harus tahu tentang materi, metode dan kebahasaan Indonesiaan. Kalau guru kimia ya harus tahu ilmunya itu. Jadi memang spesifik kepada bidang yang diajarkan. Oh iya, benar sekali Pak. Bisa memberikan keteladanan dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan juga mampu menguasai materi. Itu benar-benar penting banget untuk sebagai seorang tenaga pendidik ya Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak sebagai tenaga pendidik yang berkarir di dunia pendidikan pasti tidak selalu mulus. Iya, Pasti ada susah, ada senangnya juga. Nah, kira-kira ada tantangan tidak Pak dalam berkarir di dunia pendidikan ini? Ya, setiap proses itu pasti ada sesuatu yang barangkali tidak nyaman bagi saya itu ya. Saya itu mulai mengajar itu tahun 1999 ya. WB di sekolah swasta selama 4 tahun. Yang tidak enaknya ya apa itu susahnya ya karena masih WB secara finansial belum cukup. Tapi yang paling berharga adalah pengalaman itu ya. Kemudian 2004 itu saya cabut dari Solo, kemudian mendirikan sekolah swasta SD ya, dan saya ditunjuk sebagai kepala SD pada waktu itu dan sekarang menjadi SD terbesar Wonogiri. Itu ya susahnya itu bagi saya punya nilai banyak nilai positif ya, karena memperkuat etos kerja saya. Timbul masalah, berarti timbul solusi pemecahan. Kemudian tahun 2008 saya sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Ya, itulah ada perbedaan budaya kerja antara swasta dan negeri. Masing-masing ada plus minusnya. Tetapi bagi Pak Gatot itu ketika kita menghadapi masalah di suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, itu kita ambil sisi positifnya. Yang jelas itu memperkuat karakter sebagai pendidik itu ya. Ya betul. Jadi dulu Pak Gatot ini pernah mendirikan suatu sekolah. Iya. Masya Allah, keren sekali sobat. Bukan saya, kami dari bersama teman-teman dan saya ditunjuk sebagai kepalanya. Oh iya, Masya Allah, berarti dulu sudah pernah menjadi kepala di sekolah swasta. Oke. Nah, selain tantangan nih Pak, kira-kira di dalam proses yang telah dilalui oleh Pak Gatot, ada tidak nih Pak sosok yang mungkin menjadi semangat dan motivasi bagi Pak Gatot dalam berproses? Selama menjadi guru ya, atau kepala? Ya, sosok yang paling mendukung saya menjadi support ya. Support saya adalah pertama istri. Istri itu luar biasa mensupport saya, mensupport Pak Gatot. Kemudian anak-anak itu juga mensupport. Kemudian teman-teman aktivis pendidikan juga mensupport. Kemudian orang-orang yang baik di sekeliling saya juga mensupport untuk saya menjadi seorang pendidik. Lebih-lebih ketika saya sudah diangkat jadi pegawai negeri, itu support keluarga. Ya kita itu berbuat baik kalau di swasta itu kan dulu kan ya satu pemahaman ya, tapi kalau di sekolah negeri umum itu kan masing-masing orang punya pemahaman berbeda-beda. Jadi tantangan sendiri bagi saya, dan yang mensupport bagi saya adalah terutama istri, keluarga lah, dan teman-teman yang peduli dengan pendidikan. Iya betul. Memang keluarga itu support system terbaik ya Pak. Iya betul. Jadi support system itu sangat penting ya Pak dalam menemani berproses. Iya karena apa Mbak? Kenapa keluarga terutama pasangan hidup saya itu mensupport itu ya karena kita kesehari-hari berkumpul dengan mereka. Iya betul. Jadi cita-cita itu akan terwujud dengan baik ketika kita bisa bersinergi, bersatu padu, dapat dukungan moral yang luar biasa dari
keluarga itu yang paling penting. Karena bisa saja kita itu mengejar cita-cita, tapi cita-cita itu tidak didukung oleh keluarga, bisa, dan itu Iya menjadi benar. hambatan tersendiri. Iya benar Bagi banget. saya ya, yang penting support orang-orang terdekat, lebih-lebih Iya keluarga betul itu. sekali. Support itu penting sekali Iya. untuk berproses. Nah, em, dalam kehidupan yang mungkin itu sulit terus senang itu kira-kira Bapak tuh punya nilai atau prinsip yang selalu Bapak pegang dalam menjalani hidup? Mm-mm. Adam. Kesulitan hidup itu pasti ada, Mbak. Iya. Tapi saya memandang setiap kesulitan itu bagi saya bermanfaat. Yang pertama, menambah ketika kita tidak mundur dari masalah itu, menambah daya tahan kita. Oh begitu. Jadi semakin banyak diterima masalah dan kita berani menghadapi masalah itu, berarti karakter kita menjadi kuat, tidak menyerah dengan suatu keadaan. Dan ternyata yang namanya proses hidup itu kan perjuangan. Ketika kita selesai dengan masalah yang satu, jangan diharapkan masalah yang lain selesai. Enggak, itu pasti ada masalah lagi yang jauh lebih kompleks, jauh lebih besar, dan itu harus kita hadapi dengan baik. Ketika kita bisa menghadapi masalah dengan baik itu, maka karakter kita menjadi karakter yang kuat. Sebaliknya, ketika ada sesuatu yang memang itu menguntungkan bagi saya, ya kita jangan sampai terlena dengan keuntungan, dengan peluang-peluang hidup yang enak itu jangan sampai terlena. Artinya kita harus berdiri di tengah-tengah. Ketika menghadapi masalah yang tegar, ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya jangan terlalu gembira, dan sedang-sedang aja. Iya, jadi tidak berlebihan ya Pak. Tidak berlebihan, kita di tengah-tengah dalam mensikapi segala sesuatu. Iya, benar sekali. Dan juga pasti jadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah ya Pak ya. Betul. Itu sangat penting sekali dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kira-kira ini waktu Bapak berkarir di bidang pendidikan, Bapak pernah ditempatkan di mana saja Pak? Kalau selama ini ya di swasta itu saya pernah di SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Tahun 2000 sampai 2004. Kemudian saya diminta oleh aktivis pendidikan Wonogiri untuk mendirikan sebuah sekolah. Dari 2004 sampai 2007 kami mendirikan sekolah dasar Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Yang muridnya sekarang ya cukup banyak, 700-an lebih itu ya. Menjadi SD terbesar. Kemudian saya tes pegawai negeri. Ya tes pegawai negeri itu ya dorongan dari keluarga juga. Pada waktu Pak Gatot sudah umur 33 tahun, padahal maksimal 35 tahun. Tapi akhirnya ya itu udahlah, karena itu dorongan dari keluarga, ya saya coba-coba untuk ikut pun tes pegawai negeri saya biasa-biasa saja, diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah, dan alhamdulillah diterima. Kemudian per 26 Januari kalau nggak salah itu ya, 6 Januari penempatan SPMT saya itu di SMA Negeri 1 Wuryantoro. Jadi 26 Januari 2008 sampai tanggal 31 Juli 2025 saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Wuryantoro. Kemudian tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 2 Maret 2006 saya dimutasi di SMA Negeri 2 Wonogiri. Kemudian per 3 Maret kemarin saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Pracimantoro. Jadi itu perjalanan dari swasta 7 tahun di negeri ya lebih panjang waktunya. Insya Allah itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Iya, sampai sekarang bisa menjadi pemimpin di SMA Negeri 1 Pracimantoro. Iya. Ya, kira-kira bagaimana nih kesan pertama Bapak terhadap SMA Negeri 1 Pracimantoro? Baik, sebenarnya gini ya Pak ya. Saya itu jadi kepala sekolah sebenarnya awalnya ya agak ragu itu ya. Apalagi saya setelah ditempatkan di SMA 2, dekat dari rumah cuma sekitar 300 meter, kan dekat, 2 menitan jalan. Tapi karena memang Pak Gatot ingin ya saya seperti ini, ya dorongan dari keluarga, dorongan teman-teman aktivis pendidikan. Ya ketika kita jadi pemimpin, yang insya Allah itu tujuan Pak Gatot hanya pengabdian.
Oh begitu. Mengabdi, kemudian agar pengabdian itu bisa lebih bermanfaat kepada rekan-rekan guru khususnya, dan lebih khusus pada anak-anak saya di SMA Negeri 1 Pracimantoro. Akhirnya saya ditempatkan di sini. Intinya ya apapun yang terjadi, inilah takdir yang terbaik untuk Pak Gatot. Makanya kesan pertama yang saya rasakan di sini, ya saya berbaik sangka. Teman-teman guru luar biasa, baik. Dan saya memandang satu persatu beliau itu, dan saya punya keyakinan ke depannya beliau-beliau itu, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik KTU itu akan baik. Dan ya bismillah insya Allah membantu kami dalam pengabdian. Kemudian kaitannya dengan anak-anak, anak-anak sini tolong ini dipertahankan ya. Siap. Saya memandang di sini anak-anaknya luar biasa. Dari OSIS luar biasa, Mas Ketua OSIS Mas Maulana gitu ya. Itu luar biasa ngatur upacara. Yang biasanya yang ngatur itu upacara Bapak Ibu guru, tapi langsung ke OSIS, dan artinya OSIS itu kan punya wibawa. Dan itu tidak proses Mbak pendek. Saya kira pengurus OSIS ya seperti itu melalui proses yang sangat panjang. Nggak mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu proses yang panjang. Kemudian ada anak-anak tim media. Yang saya tadi tempat terkagum-kagum itu ketika ada simulasi SPMB ya. Murid baru itu kok ada anak-anak moto, saya tanya pada ini apa ini tim media. Masya Allah itu luar biasa. Ada lagi apa ini? Podcast yang luar biasa itu. Nah, ini media Mbak ya. Tolong ini dikembangkan ya podcast ini. Karena ini media informasi yang luar biasa untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pracimantoro. Nanti silahkanlah, nanti sekolah akan bantu mensupport penuh kaitannya dengan ini, yang penting berkembang dengan baik. Kemudian secara umum itu baru yang organisasi-organisasi di sekolah ya, pramuka dan sebagainya luar biasa. Ada yang ekstra luar biasa. Secara umum memang dari mudah-mudahan ini perkataan sebuah doa ya. Mudah-mudahan, dan yang pertama kali terkesan dengan anak-anak sini rapi, upacara tenang, yang laki-laki potongan rambut rapi sekali, kemudian yang cewek-cewek nggak ada yang bermake up itu ya, luar biasa. Tolong ini karakter sederhana, karakter unsur kepracian itu dijaga dengan baik, gitu. Insya Allah akan semakin dikembangkan dan pastinya dipertahankan ya Pak ya. Iya betul. Berarti kuncinya itu yang pertama pasti percaya dulu ya Pak. Iya. Semua itu yang terbaik pasti. Nah saya gini Mbak, menghadapi orang itu berbaik sangka itu yang utama. Iya betul. Dan ketika menghadapi teman atau siswa bermasalah itu, satu sih saya bersyukur. Loh kok bisa bersyukur gitu kan? Misalkan menghadapi Mbak siapa namanya? Alvira itu punya masalah, itu bagi saya itu bersyukur satu sisi. Kenapa? Saya kurang pendidik atau kepala itu, ketika Mbak Alvira punya masalah, itu lahan kebaikan bagi kami Bapak Ibu guru untuk membantu memperbaiki itu. Iya benar sekali Pak. Berarti kesannya yang alhamdulillah cukup baik ya Pak ya. Kalau yang tidak baik nggak perlu saya utarakan. Iya betul. Saya utarakan nanti udah, biar nanti secara pelan-pelan kita bagi sama-sama. Nanti pasti bisa diperbaiki pelan-pelan ya Pak ya. Lalu di SMA Negeri 1 Pracimantoro ini kan memiliki banyak sekali program. Nah, kira-kira Pak Gatot sebagai selaku kepala sekolah, ada tidak Pak program yang mungkin ingin Bapak aplikasikan di SMA Negeri 1 Pracimantoro? Yang sebenarnya saya amati program-program terutama yang kaitannya dengan siswa ya. Sudah bagus. Hanya saja memang yang perlu ada peningkatan ini Mbak ya. Jadi sekolah itu dikatakan baik, salah satu indikatornya adalah tingkat keberkelanjutan pendidikan lulusan sini. Oh iya. Yang kalau di SMA itu memang memang ditujuannya untuk kuliah. Kalau SMK untuk kerja. Maka yang kemarin alhamdulillah kita syukuri yang diterima SNBP 100% lebih ya. Nanti ini perlu digenjot program-program ini, yang bagaimana anak-anak yang tadinya tidak berminat sekolah menjadi minat sekolah, dan ini perlu kolaborasi bekerja sama dengan
pihak sekolah dan orang tua. Program saya yang paling penting bagaimana melibatkan terutama orang tua. Oh iya betul. Bapak Ibu, Mbak Ya pasti butuh Asira, dukungan juga ya dukungan Pak ya. luar biasa. Perlu keluarga. ada dialog Iya dialog betul. penting yang semata-mata kita itu sekolah itu untuk yang paling penting kembali ke anak-anak, bukan Iya, kembali benar pada sekali. yang penting anak-anak dari SMA Praci Mantoro menjadi anak-anak yang berilmu ya, anak-anak yang punya pendidikan. Karena kalau ilmu itu tidak bisa dihargai dengan uang. Makanya mohon maaf ya, barangkali ini mengkritikan bagi kita, bagi orang tua yang selama punya pandangan bosan sekolah lu ngopo, kuliah lu ngopo, padha Iya, duit benar saiki sekali. wae enggak. Ternyata menjadi manusia yang berkualitas tidak hanya sebatas dia mencari uang untuk apa. Tapi orang yang siswa saya berkualitas adalah orang yang berilmu, berpendidikan tinggi. Ya. Itu suatu hadiah dari anak-anak ke sekolah. Lebih-lebih hadiah anak kepada orang tua. Saya punya keinginan itu, Mbak. Jadi kita sering nanti kita programkan, kita sering berkomunikasi. Itu yang utama, yang paling utama bagi saya adalah bagi anak-anak itu yang tadinya tidak berminat kuliah, padahal secara ekonomi mampu. Maka Iya, harus betul. kuliah. Ya memang orang zaman sekarang itu banyak yang menyepelekan kenapa kok sekolah tinggi-tinggi gitu. Iya kan. Iya, buat apa nanti berguna atau tidaknya gitu. Padahal kan ilmu itu sangat penting ya sangat Pak ya penting. untuk kita di kehidupan ini. Iya Mbak, karena dengan ilmu itu kita banyak pengalaman dan ilmu pengalaman itu akan menjadi salah satu bemper untuk menghadapi kehidupan yang ke depan. Jangan dikira kehidupan yang ke depan semakin mudah, semakin sulit. Persaingan kerja itu kan luar biasa. Iya, Nah, betul. dengan ilmu dan pengalaman itulah yang, dan saya yakin itu menjadi sangu, menjadi bekal bagi anak-anak SMA Negeri 1 Praci Mantoro. Iya, jadi di masa SMA ini memang kita harus benar-benar mengejar prestasi ya Pak ya. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari pengalaman, itu penting sekali untuk masa depan. Makanya gini Mbak ya, makanya termasuk Mbak saya kan aktif di podcast ya. Ya itu harus kuliah. Jadi contoh dari ini kuliah atau nikah harus menjadi percontohan dari adik-adik mau teman-temanmu. Lu aku aktif di sekolah, ternyata juga bisa. Pak Gara dulu juga SMA-nya ketua OSIS ya. Masya Allah. Ketua OSIS dan itu mudah. Sama kan itu hanya modal tekad dan yakin. Iya betul. Dan hanya bisa. Yang penting itu niat dulu ya Pak dan ya. punya keyakinan. Iya betul. Nah, kira-kira nih Pak, dari banyaknya perbincangan kita tadi dan kondisi SMA yang sekarang ini, kira-kira ada pesan tidak Pak untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Praci Mantoro? Betul. Pesan yang pertama, tanamkan dalam hati semangat untuk belajar. Iya. Lebih bisa belajar itu bisa belajar formal maupun non formal. Tapi yang saya harapkan memang bekali diri Anda dengan ilmu. Kuliah, mampu, yakin mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dunia seperti ini ya, jaga pergaulan. Iya betul sekali. Pergaulan, terutama pergaulan lawan jenis. Ya. Nah, karena memang pergaulan lawan jenis kalau tidak hati-hati itu menjadi racun sebagai siswa. Iya, bisa terjerumus. Bisa terjerumus, apalagi masa-masa seperti kalian, masa-masa puber, masa-masa mengenal seneng lawan jenis. Iya. Pak Gara tidak melarang seneng podo seneng lawan jenis. Yang saya larang itu himbauan, jangan pacaran, karena pacaran itu bisa menjadi racun bagi siswa. Loh Pak Gara kok bisa berpikir seperti itu? Saya juga mengalami seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa mengelola hati, akhirnya pedih gitu ya, kecewa, ya kan? Betul. Itu nggak mungkin ketika hati pedih, kecewa, nangis itu pikiran bisa lancar, enggak. Tapi berbeda dengan orang-orang yang terjaga perasaannya itu, ya seneng lah, yang penting dipendam, dijogo, nanti naik judul kan ketemu. Dan salah kan, jadi sukses. Kemudian yang berikutnya, kembangkan potensi. Jadi kalau bisa sejak kelas 10 itu sudah mengenal potensi dirinya ke kuliah. Oh saya itu kok
potensi saya kepengen jadi guru olahraga dan saya punya potensi, ya silahkan salurkan. Oh saya tuh kepengen kayak Pak Gatot jadi kepala sekolah gitu ya. Jadi guru dulu, oh sama jadi guru. Oh kok saya kepengen jadi akuntan, ya kuliah di ekonomi. Yang paling penting di ketika masuk di kelas ini itu sudah tahu potensi dirinya. Tinggal nanti menyalurkan. Nyalurnya gimana? Kalau potensi diri ya, kita bekerja. Kalau kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK ya, BK, iya BK itu betul. nanti bisa mengarahkan. Itu yang paling penting. Yang berikutnya ya jaga nama baik SMA Negeri Praci Mantoro. Karena di luar sana Praci sudah baik. Kalau diteropong dari luar itu jaga kebaikan. Berbuat baik itu susah, tapi lebih berat ketika menjaga kebaikan yang kita betul lakukan. sekali. Kemudian yang berikutnya pengalaman-pengalaman yang kalian dapat jadi pengurus apa, dari ekstra apa itu jadikan modal untuk menerima diri. Kalian bisa seperti ini, bermanfaat sekali itu, bermanfaat. Nah itu makanya bisa mengatur antara jadwal ekstra dan jadwal belajar. Hukumnya kalau sekolah ya wajib belajar. Perkara kalian bisa ikut ekstra, ya silahkan ikuti. Yang penting jangan sampai kita mengorbankan yang wajib. Yang wajib apa? Belajar. Jangan sampai kita terlalu sibuk kemudian lupa belajar. Yang penting belajar itu gitu. Jadi itu tadi ya Pak pesannya, selalu menjaga potensi, banyak mencari pengalaman, lalu juga berwaspada pada pergaulan bebas gitu Pak. Nah itu dia pesan-pesan dari Pak Gatot, semoga bisa terlaksana di SMA Negeri 1 Praci Mantoro. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Jagat Kinalar Podcast, itu tadi perbincangan kita hari ini. Benar-benar perbincangan yang bermakna banget ya. Banyak sekali pelajaran dan cerita yang kita dapat hari ini. Semoga pengalaman tadi bisa menjadi inspirasi, semangat, dan wawasan baru bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gatot yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan membagikan pengalaman yang begitu berharga. Saya Alvira Fidyatungga Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Jagat Kinalar berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.